Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara, ketemu lagi ya dengan saya. Saudara, saya tidak akan bosan untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang benar, karena kalau kita punya ilmu yang benar, itu kewajiban untuk kita sebarluaskan kepada orang lain ya. Nah, saya pun tidak akan bosan untuk menyebarkan ilmu ini ya. Dan saya akan membahas tentang amanah dari Tuhan untuk kita manusia ya. Kita harus tahu. Tuhan telah menciptakan ya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta isi 7 lapis langit, serta isi 7 lapis bumi, serta jarak-jaraknya untuk siapa itu? Kita harus tahu. Ya tentunya untuk semua makhluknya ya. Bukan hanya kita manusia, tetapi jin, hewan, tumbuhan, air, itu semua kan ciptaan Tuhan, termasuk setan iblis, semua itu kan ciptaan Tuhan, termasuk para malaikat pun itu makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu untuk semua makhluknya ya. Nah, terkhusus kita manusia yang diberi amanah sangat berat oleh Tuhan ya. Jadi manusia ini mempunyai amanah yang sangat berat dari Tuhan, yaitu Tuhan menciptakan alam dunia ini ya. Jadi alam dunia ini lapisan bumi yang paling bawah ya, yang kita pijak ini. Tuhan memberikan alam dunia ini untuk kita berpijak sebagai amanah dari Tuhan. Apa itu amanah? Amanah itu yang harus kita jalankan atau kita wajib untuk menjalankan dari Tuhan itu sebagai amanah ya. Yaitu alam dunia ini wajib digunakan sebaik-baiknya oleh kita, karena alam dunia ini amanah dari Tuhan yang wajib kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita tahu ini amanah dari Tuhan? Saya kasih tahu ya. Tuhan menciptakan alam dunia ini dengan berbentuk bulat ya. Alam dunia ini berbentuk bulat dan disimpan makhluk seperti air, kan itu makhluknya. Seperti adanya tanah, itu makhluk kan. Seperti adanya angin, itu makhluk kan. Dan seperti adanya pohon-pohon, seperti adanya gunung sebagai paku bumi dan tumbuh-tumbuhannya. Maka oleh Tuhan, kau pijaklah alam dunia ini dan gunakanlah alam dunia ini sebaik-baiknya, yaitu dengan cara dilestarikan. Apa itu dilestarikan? Dilestarikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya, saudara. Nah, terkhusus kita manusia yang menjadi khalifah alam dunia, yaitu yang wajib melestarikan alam dunia, berbuat baik di alam dunia, dan memimpin makhluk yang ada di alam dunia. Siapa yang kita pimpin makhluk yang ada di alam dunia sebagai kita manusia khalifah alam dunia? Yaitu air, tumbuhan, hewan kita pimpin, yaitu kita pernahkan tempat tinggalnya, jangan ganggu tempat tinggal mereka. Begitu ya, kita sebagai manusia ini mempunyai amanah yang sangat berat di alam dunia ini, yaitu yang wajib melestarikan alam dunia. Nah, saya kasih contoh ya. Dan cara-cara melestarikan alam dunia pun Tuhan telah memberi caranya yang sudah diberikan kepada manusia pilihan yang disebut Rasul. Jadi Rasul itu manusia, tetapi manusia pilihan Tuhan yang diberi amanah dari Tuhan atau ilmu-ilmu dari Tuhan untuk disebarluaskan kepada manusia yang lain, yaitu Rasul itu yang memimpin manusia yang lain. Jadi pemimpin ya, para Rasul itu pemimpin manusia yang lain. Nah, Rasul telah diberi cara-cara oleh Tuhan untuk melestarikan alam dunia yang wajib kita ikuti cara-caranya yang dibawa oleh para Rasul tersebut ya. Dan sekarang kita harus tahu ya. Jadi cara-cara melestarikan alam dunia ini ada caranya yang dibawa oleh para Rasul tersebut, yaitu yang pertama, jangan mengganggu pohon-pohon yang besar yang ada di gunung dan di hutan. Jangan digunduli pohon itu. Karena apa? Pohon yang besar di gunung dan di hutan itu sebagai paku bumi yang akan memadati bumi supaya jangan sampai terjadi bencana. Dan jangan kamu ganggu aliran air, karena kalau kamu mengganggu aliran air sesuai alirannya, air akan mengganggu kita, yaitu akan menjadi bencana. Dan caranya lagi yang diberikan oleh Tuhan dalam pembangunan rumah. Tuhan telah memberi aturan membangun rumah, yaitu dari setiap rumah wajib memberi jalan ya, 50 cm barat, 50 cm timur, 50 cm utara, 50 cm selatan dari semua rumah, dari semua sudut rumah. Itu cara-cara melestarikan alam dunia ya.
Dan wajib kalian punya rumah mempunyai halaman. Untuk apa itu halaman? Kita harus tahu untuk apa itu jalan ya. Jadi jalan dari setiap sudut rumah kita 50 sentian, dari setiap sudut rumah tetangga kita 50 sentian, dari setiap rumah ya. Karena jalan itu melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia, yaitu melestarikan itu kan kalau di setiap kampung, setiap desa, setiap kota, setiap negara, kalau jalan sesuai aturan Tuhan sampai jalan pelosok ujung sampai pelosok jalan sama rata ya, semua memberi jalan, maka enak dipandang dan enak kita duduki kampung tersebut atau negara tersebut ya. Jadi indah karena ada jalan. Dan wajib setiap rumah mempunyai halaman rumah. Karena apa halaman rumah? Karena halaman rumah itu sangat penting bagi kita yang punya rumah, yaitu halaman belakang, halaman pinggir, dan halaman depan untuk melestarikan alam dunia. Jadi punya halaman rumah itu melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia. Untuk apa itu halaman? Untuk kita membuat sepiteng untuk kotoran manusia, untuk kita menyimpan barang yang bukan di rumah, untuk menyimpan kendaraan kita seperti motor, sepeda kan ada halaman enak kan, dan untuk kita bersantai kalau kita punya anak dan cucu berlarian di halaman kita, dan untuk membakar sampah rumah sedikit-sedikit setiap hari. Jadi kan kalau sampah rumah ya, sampah dapur kan setiap hari paling juga 1 ember. Kita bakar setiap hari, asapnya tidak akan mengganggu kepada orang lain, dan sampah setiap hari akan habis dari setiap rumah seperti itu. Itu namanya melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia. Maka Tuhan telah memberi caranya untuk melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia. Nah, maka kita harus tahu kalau kita menjalankan amanah dari Tuhan melestarikan alam dunia ini dengan cara yang sudah diberikan oleh Tuhan, maka alam dunia ini akan gemah ripah, loh jinawi, kiamat akan jauh atau bencana ya, kiamat itu kan bencana. Bencana akan jauh. Tapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, kita menduduki alam dunia ini seenaknya kita, maka Tuhan pun akan murka. Karena alam dunia ini yang punyanya Tuhan, yang dititipkan kepada kita untuk dilestarikan, bukan untuk diruksak ya. Tapi sekarang kebanyakan manusia banyak yang jahil, tidak tahu hukum dari Tuhan, tidak takut akan murkanya Tuhan. Dia seenaknya menebang pohon di gunung dan di hutan dengan sembarangan untuk memperkaya diri. Dia seenaknya membangun rumah menutup aliran air, dan dia seenaknya membangun rumah tidak memberi jalan, tidak punya halaman. Akibatnya Tuhan murka. Apa Tuhan murka? Jadi kalau kita tidak memberi jalan dan tidak mempunyai halaman rumah di setiap rumah, maka suatu kampung, suatu desa itu akan menjadi rupak atau tidak enak dipandang, tidak enak dipijak gitu ya. Berbeda kalau kita menurut aturan Tuhan. Dan sampah rumah karena kita tidak punya halaman dibuang sembarangan, dan sampah itu akan menjadi bencana kepada manusia karena kita sendiri yang tidak menurut aturan Tuhan cara melestarikan alam dunia ini. Karena alam dunia ini kalau tidak dilestarikan oleh kita, maka amanah dari Tuhan, kita sudah membangkang amanah dari Tuhan, maka Tuhan akan murka karena alam dunia ini yang punyanya Tuhan ya. Nah, sekarang banyak yang salah kaprah ya. Tuhan telah memberi aturan-aturan kehidupan kepada kita yang diberikan kepada manusia pilihan atau rasul cara melestarikan alam dunia, tapi banyak yang membangkang dan tidak melestarikan alam dunia, yaitu tidak amanah dalam mengemban amanah. Makanya bencana datang, dan setelah bencana datang seperti longsor, seperti banjir, seperti dan sebagainya, banyak yang menyalahkan Tuhan. Katanya, oh ini takdir Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan adanya longsor. Jangan salahkan apa-apa, ini sudah takdir dari Tuhan atau kehendak Tuhan. Datang bencana banjir, ini kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan disalahkan? Sedangkan Tuhan memberi amanah kepada kalian untuk kau lestarikan alam dunia ini, bukan untuk kau rusak. Setelah kau rusak, kau menyalahkan Tuhan. Bagaimana ini? Bagaimana Tuhan akan murka? Tuhan telah memberi aturannya, Tuhan memberi amanah. Kalian tidak amanah dalam mengemban amanah. Setelah kalian kau rusak, setelah bencana datang kau salahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak akan murka kepada manusia yang kita menyalahgunakan amanah? Setelah kau rusak amanah tersebut, ada musibah, kau salahkan Tuhan. Oh ini sudah kehendaknya. Bencana datang, ini kehendaknya. Kenapa kalian tidak meneliti diri sendiri?
Kenapa datang bencana itu? Karena siapa? Karena ulah kita sendiri yang berbuat jahat tidak menurut aturan dari Tuhan sebagai yang punya amanah. Kita manusia itu punya amanah yang sangat berat, yaitu untuk melestarikan alam dunia, berbuat baik di alam dunia. Tapi kalian kalah merusak alam dunia dengan adanya peperangan sampai terjadi darah berceceran di mana-mana. Itu tidak amanah karena Tuhan tidak ingin alam dunianya dirusak dan tidak ingin kalian saling bermusuhan atau berperang. Perang itu kan nyawa, dari sana dari sini bergelimangan. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Maka Tuhan telah memberi aturan-aturannya dalam kehidupan kepada manusia pilihan sebagai utusan Tuhan yang wajib kita ikuti. Tapi kita tidak mengikuti ajaran dari pemimpin kita, para rasul, kalah kita mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu setan yang menancap di dalam diri kita yang tidak tahu jalan kebenaran dari Tuhan. Makanya alam dunia ini banyak kerusakan di alam dunia ini, bencana di sana di sini, peperangan di sana di sini, nyawa bergelimang bagaikan ikan peda. Jadi nyawa itu murah bagaikan ikan peda, sedangkan Tuhan satu nyawa itu kan berharga, berharga bagi dirinya dan berharga bagi keluarganya. Tapi kita sama sekali tidak mendengar yang memberi aturan, malah kita seenaknya merusak alam dunia ini. Nah, bagaimana nanti kita dipertanggungjawabkan dengan Tuhan kalau kita tidak menurut cara-cara melestarikan alam dunia? Betul. Karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Sang Pencipta, cara kita berada di alam dunia ini, apakah kita amanah dalam menjalankan amanah dari Tuhan atau tidak. Kalau tidak amanah, maka Tuhan telah memberikan upahnya neraka. Kalau kita amanah dalam mengemban di alam dunia ini, Tuhan telah memberi upahnya, yaitu surga. Tapi kita tidak tahu jalan ke surga, malah kita bangga akan masuk surga, tapi caranya kita tidak tahu. Kenapa sih? Sedikit kita kalau begini surga, kita kalau tapi kita tidak tahu cara yang sebenarnya akan masuk surga. Kenapa ya? Banyak sekali sekarang tidak tahu caranya akan masuk surga, tapi dia merasa akan masuk surga. Ingat ya saudara, alam dunia ini wajib kita lestarikan sebagai amanah dari Tuhan. Jangan kau rusak ya. Datang bencana bukan kehendak Tuhan, tapi kita sendiri yang mendatangkan bencana karena tidak amanah menjalankan perintah Tuhan. Sekian, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Tapi kan ini saya membahas ilmu yang sebenarnya kalau kita manusia ini khalifah alam dunia yang wajib melestarikan alam dunia dan berbuat baik di alam dunia. Jangan merusak alam dunia. Tapi banyak sekarang manusia merusak alam dunia, akhirnya terjadi bencana di mana-mana akibat ulah manusia sendiri. Tapi setelah datang bencana, Tuhan yang disalahkan atau sebut takdir. Jangan salah kaprah. Datangnya bencana itu kita sendiri yang mendatangkan karena tidak amanah untuk menjalankan amanah dari Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyimas Ratu untuk pencerahannya. Mudah-mudahan bisa diteruskan untuk generasi yang akan datang.